Alhamdulillah, berjumpa kembali di FH Channel, bersama saya Firman Hussein. Di kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan tentang seorang rentenir meninggalnya sangat mengenaskan. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Di sebuah desa kecil bernama Desa Sukamulya, hiduplah seorang rentenir bernama Dharma. Pria itu dikenal bukan hanya karena kekayaannya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang kejam dan tak berbelas kasih. Dharma tidak pernah ragu-ragu untuk meminjamkan uang kepada siapa saja yang membutuhkan, tetapi selalu dengan syarat yang mencekik. Bunganya tinggi, seringkali 2 kali lipat dari jumlah pinjaman, dan tenggat waktu yang dia tetapkan selalu singkat. Warga desa, meski tahu Dharma adalah sosok yang tidak baik, tetap terpaksa meminjam uang darinya. Kehidupan mereka yang sederhana kerap dihantam bencana, gagal panen, sakit, atau kebutuhan mendadak. Dharma adalah satu-satunya yang mau memberi pinjaman di saat genting, meskipun mereka tahu akibatnya akan sangat menyakitkan. Salah satu korban Dharma adalah seorang petani tua bernama Pak Raji. Ia seorang duda yang hidup bersama putri tunggalnya, Siti, yang masih remaja. Suatu hari, sapi milik Pak Raji yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarganya jatuh sakit. Tanpa sapi itu, Pak Raji tak akan bisa membajak sawahnya, dan keluarganya pasti kelaparan. Terpaksa, Pak Raji mendatangi Dharma untuk meminjam uang guna memanggil tabib hewan. "Aku butuh 500.000, Dharma. Aku janji akan mengembalikan secepat mungkin," kata Pak Raji dengan suara penuh harap. Dharma hanya menyeringai. "Tentu saja, Pak Raji. Aku bisa meminjamkan uang itu padamu, tapi dengan bunga 50%. Kalau dalam 2 minggu kau tidak bisa mengembalikan, bunga itu akan naik menjadi 2 kali lipat. Kau setuju?" Pak Raji merasa hatinya remuk. Ia tahu itu adalah jebakan, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia menyetujui syarat itu. Hari-hari berlalu, dan meski sapi Pak Raji akhirnya sembuh, hasil panennya tak cukup untuk melunasi hutangnya. Ketika waktu pengembalian tiba, Dharma datang dengan segerombolan anak buahnya. Mereka mengambil sapi Pak Raji sebagai gantinya, meninggalkan Pak Raji dan Siti dalam kesulitan yang lebih besar. Kisah seperti ini terus berulang di Desa Sukamulya. Dharma tak peduli pada tangisan, permohonan, atau rasa kemanusiaan. Hatinya seolah telah membatu. Ia hanya peduli pada uang, harta, dan kekuasaannya atas orang lain. Namun, apa yang tidak disadari Dharma adalah bahwa setiap tindakan kejamnya membawa kutukan yang tak terlihat. Tanah desa yang penuh doa orang-orang yang teraniaya mulai menyimpan dendam, menunggu saat yang tepat untuk membalas perlakuannya. Waktu berlalu, dan kekayaan Dharma semakin bertambah. Rumahnya berdiri megah di puncak bukit, jauh lebih besar daripada rumah penduduk desa lainnya. Ia memiliki ladang yang luas, ternak yang melimpah, dan emas yang disimpan dalam peti-peti besar di bawah tanah. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangan Dharma. Malam-malamnya tidak lagi damai. Ia seringkali terbangun dengan tubuh berkeringat, merasa ada sesuatu yang mencekik lehernya. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat wajah-wajah orang-orang yang pernah ia sakiti. Mereka menatapnya dengan mata penuh amarah, beberapa menangis, dan beberapa lagi hanya berdiri diam, mengawasi dengan tatapan menusuk. Awalnya, Dharma mengabaikan mimpi-mimpi itu. Ia menganggapnya hanya akibat kelelahan atau pikirannya yang terlalu sibuk menghitung uang.
Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitarnya. Suatu malam, ketika Dharma sedang menghitung tumpukan uang di ruangannya, ia mendengar suara berbisik. Suara itu terdengar samar-samar, seperti berasal dari bawah tanah. Kau akan membayar semua kejahatanmu. Dharma tersentak. Ia segera bangkit dan memeriksa seluruh ruangan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia berpikir itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu kembali terdengar pada malam-malam berikutnya, bahkan lebih jelas. Hari demi hari, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Sapi-sapi di kandangnya mati mendadak tanpa sebab. Pohon-pohon di sekitar rumahnya layu, seolah-olah tanah di sana menolak untuk hidup. Dan yang paling mengerikan, di pagi hari, Dharma menemukan jejak-jejak ular di lantai rumahnya. Meski ia tidak pernah melihat ular itu secara langsung. Penduduk desa mulai membicarakan hal ini. Mereka yakin bahwa semua hal aneh yang terjadi pada Dharma adalah akibat dari perbuatannya selama ini. Kutukan itu pasti datang dari doa-doa kita, ujar Pak Raji kepada tetangganya. Tuhan tak mungkin membiarkan orang sekejam dia terus berkuasa. Namun, Dharma tetap keras kepala. Ia tidak percaya pada kutukan atau hukuman. Ini semua omong kosong, gumamnya setiap kali seseorang memperingatkannya. Ia malah semakin kejam, menuntut lebih banyak bunga dari para peminjamnya. Sampai suatu malam, saat Dharma tengah tertidur, ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita tua berkerudung hitam. Wajahnya hampir tak terlihat, hanya mata merah menyala yang tampak dari balik kerudung itu. Dharma, suara wanita tua itu menggema, membuat Dharma gemetar. Kekayaanmu berasal dari air mata dan darah orang-orang yang kau sakiti. Waktumu telah tiba. Bersiaplah menghadapi apa yang layak kau dapatkan. Dharma terbangun dengan napas terengah-engah. Namun kali ini, mimpi itu tidak berakhir di tempat tidur. Di kamar gelapnya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Puluhan ular kecil merayap keluar dari celah-celah dinding dan lantai. Ular-ular itu mendesis, seolah menatapnya dengan kebencian. Ketakutan mulai menyelimuti Dharma. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kekuasaannya tidak cukup untuk melindunginya. Mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya yang begitu merenungkan berikut ini. Sejak malam itu, hidup Dharma berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Setiap malam, ular-ular itu muncul di rumahnya. Awalnya, hanya di kamar tidurnya. Namun, semakin lama, mereka menyebar ke seluruh rumah. Ular-ular itu tidak pernah menggigitnya, tetapi kehadiran mereka cukup membuat Dharma ketakutan setengah mati. Pergi kalian! Pergi, teriak Dharma, melemparkan apa saja yang ia temukan ke arah ular-ular itu. Namun, ular-ular itu tetap mendesis, menatapnya dengan mata tajam yang terasa seperti kutukan. Warga desa mulai mendengar kabar tentang kondisi Dharma. Beberapa dari mereka, yang penasaran, mendatangi rumahnya. Namun, mereka tidak pernah diterima masuk. Dharma menutup diri dari dunia luar, takut jika orang-orang akan menertawakannya atau mengambil keuntungan dari kelemahannya. Kehidupan Dharma semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kekar kini menjadi kurus kering. Matanya cekung, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ia jarang tidur, selalu terjaga karena suara desis ular yang seolah terus menghantui. Makanan pun tak lagi terasa nikmat. Ia merasa setiap gigitan adalah racun yang akan membunuhnya. Suatu malam, Dharma memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menemui seorang dukun tua bernama Mbah Leman,
yang tinggal di pinggir desa. Mbah Leman dikenal bijaksana dan sering dimintai bantuan oleh warga untuk mengusir roh jahat. "Aku dihantui ular, Mbah," kata Dharma dengan suara bergetar. "Mereka tidak pernah menggigitku, tetapi mereka selalu ada. Apa yang harus aku lakukan?" Mbah Leman menatap Dharma lama sekali sebelum akhirnya menghela napas. "Kau tahu apa yang menyebabkan semua ini, Dharma? Ini bukan sekadar ular. Ini adalah kutukan dari doa-doa orang yang kau sakiti. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya." "Apa itu, Mbah? Katakan." "Aku akan melakukan apa saja," seru Dharma. "Kau harus mengembalikan semua yang kau ambil dengan cara tidak adil. Kembalikan uang mereka, bebaskan mereka dari utang. Dan yang paling penting, kau harus meminta maaf dengan tulus kepada mereka semua. Jika tidak, kutukan ini akan terus memburumu, bahkan setelah kau mati." Dharma terdiam. Ia tahu apa yang dikatakan Mbah Leman adalah kebenaran, tetapi egonya tidak bisa menerima. Bagaimana mungkin ia, Dharma yang kaya dan berkuasa, harus merendahkan dirinya di depan orang-orang yang dulu ia anggap lemah? "Tidak ada cara lain?" tanyanya dengan suara penuh harap. Mbah Leman menggeleng. "Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa kuhapus. Kau sendirilah yang harus menyelesaikannya." Dharma meninggalkan rumah Mbah Leman dengan hati penuh kebimbangan. Ia tidak ingin kehilangan kekayaannya, tetapi di sisi lain, ia tidak tahan lagi dengan teror yang terus menghantuinya. Namun, keserakahan Dharma lebih besar daripada rasa takutnya. Ia memutuskan untuk tidak mengikuti nasihat Mbah Leman. Sebaliknya, ia mengunci diri di rumahnya, berharap waktu akan menghapus kutukan itu. Namun, harapan Dharma sia-sia. Malam demi malam, ular-ular itu semakin banyak. Mereka merayap di setiap sudut rumahnya, bahkan di tempat-tempat yang tak mungkin dijangkau. Bau busuk mulai menyebar, seperti aroma bangkai yang membusuk, meskipun Dharma tidak tahu dari mana asalnya. Hingga suatu hari, warga desa yang penasaran mendapati rumah Dharma dalam keadaan sunyi. Mereka memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka memberanikan diri masuk. Apa yang mereka temukan di dalam rumah itu membuat mereka bergidik ngeri. Dharma tergeletak tak bernyawa di lantai ruangannya. Tubuhnya dikelilingi ular-ular yang mendesis, seolah menjaga mayatnya. Wajah Dharma tampak ketakutan, dengan mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Warga desa menguburkan Dharma di pemakaman desa, tetapi keanehan tidak berhenti di sana. Setelah pemakamannya, makam Dharma mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, bahkan bisa tercium dari jauh. Beberapa warga yang nekat mendekati makam itu mengaku melihat ular-ular keluar dari tanahnya, seolah-olah makam itu menjadi sarang ular. Makam Dharma menjadi peringatan bagi seluruh desa tentang bahaya keserakahan dan ketidakadilan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya lagi, dan nama Dharma menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, makam Dharma dengan cepat menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang. Bau busuk yang keluar dari tanahnya tidak pernah hilang, bahkan setelah hujan deras mengguyur desa berhari-hari. Ular-ular yang bersarang di makam itu semakin banyak. Warga desa percaya bahwa makam tersebut telah dikutuk, dan Dharma tidak akan pernah mendapat kedamaian, bahkan setelah kematiannya. Namun, tidak semua orang di desa bisa melupakan apa yang terjadi. Pak Raji,
yang menjadi salah satu korban terbesar Dharma, merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Meskipun Dharma telah mati, rasa sakit yang ia tinggalkan masih membekas di hati banyak orang. Pak Raji sering merenung di depan rumahnya, memikirkan cara untuk mengakhiri kutukan yang telah mencemari desa mereka. "Pak Raji, apa yang kau pikirkan?" tanya Siti, putrinya. "Ayah merasa, walaupun Dharma telah pergi, kita belum memaafkannya. Mungkin itu yang membuat arwahnya tetap tersiksa," jawab Pak Raji dengan suara lirih. Siti mengangguk pelan. Ia tahu ayahnya benar. Meski Dharma telah berbuat kejam, menyimpan dendam tidak akan mengubah keadaan. Beberapa hari kemudian, Pak Raji mengumpulkan warga desa. Di hadapan mereka, ia mengusulkan sesuatu yang tidak terduga. "Kita harus memaafkan Dharma. Sebesar apapun kesalahannya, kita tidak bisa membiarkan kutukan ini terus menguasai desa kita. Kita harus mendoakan agar jiwanya mendapat kedamaian." Awalnya, banyak warga yang menolak. "Bagaimana mungkin kita memaafkan orang seperti dia?" ujar salah satu warga. "Dia telah menghancurkan hidup kita." Namun, setelah mendengar penjelasan Pak Raji, perlahan-lahan hati mereka mulai melunak. Mereka menyadari bahwa menyimpan kebencian hanya akan membuat penderitaan mereka semakin panjang. Malam itu, warga desa berkumpul di sekitar makam Dharma. Dipimpin oleh Pak Raji, mereka menyalakan lilin dan berdoa bersama. Mereka memohon agar kutukan yang menimpa desa mereka berakhir, dan agar arwah Dharma diberi kesempatan untuk bertobat di alam baka. Saat doa selesai, sesuatu yang aneh terjadi. Ular-ular yang selama ini bersarang di makam Dharma perlahan-lahan keluar dari tanah dan merayap pergi, meninggalkan makam itu. Bau busuk yang selama ini memenuhi udara pun menghilang, digantikan oleh hembusan angin sejuk. Warga desa hanya bisa saling pandang, terkejut sekaligus lega. "Sudah selesai," bisik Pak Raji. "Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Sejak malam itu, makam Dharma tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Warga desa tidak lagi dihantui oleh ketakutan atau kebencian. Mereka melanjutkan hidup dengan pelajaran berharga, bahwa keserakahan dan kejahatan tidak pernah membawa kebahagiaan, dan bahwa memaafkan adalah kunci untuk mengakhiri penderitaan. Meskipun demikian, kisah Dharma tetap hidup dalam cerita rakyat desa Sukamulya. Para orang tua sering menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan, kejujuran, keadilan, dan pentingnya berbagi. Dan di malam-malam yang sunyi, beberapa orang mengaku mendengar suara angin berbisik di sekitar makam Dharma, seolah-olah arwahnya masih berterima kasih kepada mereka yang telah memaafkannya. Ayo kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Tahun-tahun telah berlalu, desa Sukamulya kembali menjadi tempat yang damai. Tidak ada lagi rentenir yang menindas, dan warga desa mulai belajar saling membantu dalam menghadapi kesulitan. Mereka mendirikan koperasi kecil-kecilan, di mana setiap anggota menyisihkan sebagian hasil panennya untuk membantu yang membutuhkan. Namun, kisah tentang Dharma tetap menjadi bagian dari ingatan kolektif desa. Setiap kali ada seseorang yang menunjukkan tanda-tanda keserakahan atau ketidakadilan, orang-orang akan mengingatkannya dengan cerita tentang Dharma. "Jangan sampai kau berakhir seperti Dharma," kata Pak Raji suatu hari kepada seorang pemuda yang hampir tergoda untuk menipu temannya. "Harta bisa datang dan pergi, tetapi nama baik akan bertahan selamanya." Makam Dharma, meskipun kini tidak lagi dihantui bau busuk atau ular,
tetap menjadi tempat yang sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani tinggal terlalu lama di sana. Bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat. Makam itu menjadi simbol peringatan bahwa keserakahan dan kejahatan akan selalu mendapatkan balasannya, di dunia atau di akhirat. Hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya sajikan ini, antara lain. Yang pertama, keserakahan membawa kehancuran. Dharma mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak adil, tetapi pada akhirnya, semua yang ia kumpulkan menjadi sumber penderitaannya sendiri. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran, bukan kebahagiaan. Yang selanjutnya, kejujuran dan keadilan adalah kunci perdamaian. Ketidakadilan yang dilakukan Dharma merusak hubungan antar warga dan menciptakan penderitaan yang mendalam. Sebaliknya, ketika warga desa mulai saling membantu dan berbagi, mereka menemukan kedamaian dan kemakmuran bersama. Berikutnya, kekuatan dua orang teraniaya. Kutukan yang menimpa Dharma menunjukkan bahwa dua orang-orang yang teraniaya memiliki kekuatan yang besar. Perbuatan buruk kepada sesama tidak akan luput dari pembalasan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya gedut. Pentingnya meminta dan memberi maaf. Doa bersama untuk memaafkan Dharma menjadi kunci untuk mengakhiri kutukan yang menghantui desa. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban kebencian agar hidup menjadi lebih damai. Dan berikutnya, harta bukanlah segalanya. Kisah Dharma mengajarkan bahwa harta benda tidak akan berarti apa-apa jika diperoleh dengan cara yang salah. Lebih baik hidup sederhana tetapi penuh berkah daripada kaya raya tetapi membawa penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Kisah Dharma menjadi pelajaran abadi bagi desa Sukamulya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, warga desa selalu berusaha mengingat nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan saling membantu. Mereka percaya bahwa hidup yang bermakna bukan diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari seberapa banyak yang bisa diberikan kepada sesama. Dan makam Dharma tetap berdiri di sudut desa, menjadi saksi bisu dari kisah tentang keserakahan, kutukan, dan penebusan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap semangat dalam menapaki waktu, di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.